Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Anak-anak kenal ini pohon Rosella. Rosella ini kita tanam di kebun TPOG tadi. Kebetulan masih ada stok kita banyak Rosella ini, maka pada bulan Ramadan ini sebenarnya kita membuatkan sirup sejenis sirup kental yang begini, ya. Nah, sirup kental yang begini itu yang di pasaran rata-rata memakai warna merah. Rosella ini masuk ke dalam warna ini tanpa pewarna. Kemudian Rosella ini antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Di saat-saat virus corona sekarang mewabah, ini salah satu untuk menangkal, salah satu membuat imunitas tubuh menjadi tinggi. Nah, kemudian sirup ini, buah ini tadi diolah di sini. Anak-anakku sudah pernah berpraktik di sini, bahkan pernah membuat sabun Rosella. Nah, sekarang dalam bentuk sirup ini sebenarnya kita mau pasarkan kepada wali santri. Bagi yang menginginkan sirup ini, silahkan menghubungi BMT Sohbatul Is'ad dan kita siap mendistribusikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Sehingga pada Ramadan kali ini mengkonsumsi produk yang komposisi vitamin C-nya tinggi, berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian juga di pondok pesantren ini kita juga membuat olahan dari jeruk pangkep atau citrus maksima. Kita punya mie, namanya mie sohid, terbuat campuran daripada kulit jeruk dan bulir jeruk. Bulir jeruk sebagian dibuat menjadi sirup sejenis pulp seperti ini, dan ini juga sudah mulai diproduksi secara besar-besaran di pondok pesantren ini. Tinggal marketnya, mohon dukungan bapak dan ibu sekalian. Mie sohid adalah mie sehat. Kenapa saya katakan demikian? Ya kan? Kalau bapak dan ibu melihat sapi-sapi yang berkeliaran di seputar pondok, ya kan? Kenapa sapi itu mengkonsumsi kulit jeruk? Ada apa di dalam kulit jeruk? Iqra, baca dan pelajari. Itulah. Oleh karena berpedoman kepada sebuah ayat ini, kebetulan ini bapak dan ibu, saya potong sedikit, kebetulan ya, mungkin anak kita sudah pintar menulis Arab, bapaknya belum tentu. Salah satu saya, anak saya di pondok pesantren, saya tidak sangka bisa menulis dari kanan ke kiri. Saya sampai hari ini agak sulit bapak dan ibu. Mungkin sama halnya bapak dan ibu di rumah, sebagian masih ada yang seperti saya. Mengantar anak ke pondok, sekalian kita belajar apa ada di pondok. Di Sohbatul Is'ad, ya, saya dapatkan hal-hal yang demikian. Nah, di sini tertulis, saya baca, ini Pak, ini yang dibaca, apa itu? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di Al-Quran dikatakan, konsumsilah makanan yang halal dan thayyib. Ingat, bukan makanan yang thayyib tapi apa? Tidak halal. Nah, justru karena itu di KDA kita bimbing anak-anak bagaimana bahan-bahan yang thayyib yang bisa menghasilkan produk yang baik dan halal. Nah, itu yang paling penting. Contoh, ya, makanan halal banyak juga. Misalnya mengandung siklamat, pemanis buatan, tapi merusak kesehatan, dan itu kita tidak bimbing kepada anak-anakku sekalian di sini. Yang kita bimbing bagaimana membuat makanan alamiah tanpa memberi manfaat yang tidak baik terhadap kesehatan.
tanpa memasukkan zat-zat yang tidak baik terhadap kesehatan. Nah, kemudian lagi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Karena pekerjaan olahan ini terutama Anda, anak-anak semuanya mau jadi entrepreneur nanti, hati-hati, pengaruh syaitan sangat banyak anak-anak. Mencari keuntungan melibatkan bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Di sini kita bimbing anak-anakku bekerja dengan baik, ya kan? Berpikir dengan baik, berguna dengan baik untuk kesehatan, dan itu kita lakukan. Contoh anak-anakku lagi. Anak-anakku saya harapkan bisa menjadi seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari ujung sampai akarnya tidak bisa dimanfaatkan. Coba lihat, apanya yang nggak bisa dimanfaatkan? Biar lidinya bisa dibuat satu. Bahkan di Jepang, lidi itu bisa dibuat sebagai anti rematik untuk senderan tempat duduk. Ya. Nah, sekarang kita di pondok pesantren, anak-anakku baru-baru ini saya bimbing teknis membuat visio sebelum corona muncul. Ternyata visio itu kan antivirus anakku. Anak-anak, bakteri dan virus itu adik kakak. Virus itu sangat kecil. Mikroskop elektron yang bisa melihat. Mata kita tidak bisa melihat sama sekali. Ya, karena apa? Ya, sangat kecil sehingga 20 sampai 30 mikro. Kecil sekali anak. Jadi justru karena itu, kalau Allah mungkin membesarkan mata kita seperti mikroskop, mungkin kita takut berjalan anak-anak. Justru karena itu anak-anakku ya sudah membuat ini. Membuat visio ini ternyata antivirus yang baik. Kalau Bapak sekarang tiap malam sebelum tidur dan pagi bangun tidur selalu mengkumur-kumur ini. Kumur-kumur. Visio mahal, tapi karena buat sendiri kumur-kumur itu antivirus yang baik. Kenapa? Virus masuk melalui kerongkongan, ya, nanti lari ke paru-paru. Justru itu pintu masuk harus dicegah dulu. Kumur-kumur boleh minum langsung itu visio, dan itu membuat imunitas tubuh lebih tinggi. Banyak produk di pondok pesantren yang kita bimbing kepada anak-anakku. Pada kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk produk pondok pesantren, ya, silakan menghubungi kami. Karena apa? Supaya ada gairah anak-anakku dalam proses produksi, ternyata ada penjualan. Karena sekalian kita latih anak-anak kita sebagai seorang enterprise. Dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi insinyur, dia bisa jadi pilot, tetapi punya jiwa entrepreneur. Itu yang kita harapkan. Pondok pesantren siap menerima kritikan-kritikan dan siap juga menerima hal-hal yang baik untuk membangun ini pondok. Barangkali hanya ini yang saya dapat sampaikan, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.